Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Senaduanda dengan NPM 21700 dan dari Prodi Teknik Mesin akan mempresentasikan materi dinamika partikel. Pernahkah Anda berpikir mengapa kita bisa begitu mudah berjalan di atas lantai keramik yang kering, tetapi akan begitu kesulitan jika lantai tersebut berubah menjadi basah? Mengapa kaki kita terasa lebih sakit manakala menendang batu besar daripada ketika menendang batu kerikil? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mengantarkan kita pada kajian tentang dinamika, cabang mekanika yang mempelajari gerak dan gaya yang menyebabkannya. Pada bagian ini, kita akan menggunakan besaran-besaran dasar kinematika, yaitu jarak atau perpindahan, kecepatan, dan percepatan yang dihubungkan dengan dua konsep baru, yaitu gaya dan massa. Gaya atau force dalam bahasa sehari-hari berarti dorongan atau tarikan. Konsep gaya memberikan gambaran kuantitatif tentang interaksi antara dua benda atau antara benda dengan lingkungannya. Tarikan atau dorongan tersebut dapat melalui suatu kontak langsung atau gaya kontak atau suatu jarak tertentu atau gaya jarak jauh. Ketika kita mendorong meja, menarik balok dengan tali, dan gaya gesek yang dikerahkan oleh tanah pada kaki kita merupakan beberapa contoh gaya kontak. Sedangkan besi yang tertarik oleh magnet atau apel yang jatuh ke permukaan tanah merupakan contoh gaya jarak jauh. Gaya adalah besaran vektor, karena itu mempunyai besar dan arah serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya adalah Newton dan disingkat dengan N besar. Hukum Newton 1 dengan rumus sigma F sama dengan 0. Benda diam akan tetap diam atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Contoh hukum Newton 1 adalah saat kita naik mobil yang bergerak cepat lalu kita rem, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Dan ketika mobil berjalan pelan lalu digas secara mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Hukum Newton 2 dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. M di sini adalah massa dan A adalah percepatan. Jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massanya. Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang sama pada benda yang berbeda, dibutuhkan besar pengaruh luar yang berbeda pula. Sebaliknya, dengan besar pengaruh luar yang sama, perubahan kecepatan pada benda-benda ternyata berbeda-beda. Jadi, ada suatu kuantitas intrinsik pada benda yang menentukan ukuran seberapa besar sebuah pengaruh luar dapat mengubah kondisi gerak benda tersebut. Kuantitas ini sebanding dengan jumlah dan jenis zat. Kuantitas intrinsik pada benda ini kemudian disebut sebagai massa inersia, disimbolkan dengan M. Massa inersia atau massa memberikan ukuran derajat kelembaman atau derajat inersia sebuah benda. Satuan dari massa adalah kilogram dalam satuan SI. Makin besar masanya, makin sulit untuk menghasilkan perubahan kondisi gerak pada benda tersebut. Contoh hukum Newton 2 itu terlihat pada batu yang kita lempar secara vertikal ke atas. Awalnya batu melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu, ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Hukum Newton 3 dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Jika suatu benda diam diberikan gaya oleh benda lain, maka benda itu akan memberikan gaya juga pada benda tersebut dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama sama besar, yang kedua arahnya berlawanan, yang ketiga bekerja pada benda yang berlainan, yang keempat mereka terletak dalam satu garis lurus. Pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir disebut memenuhi bentuk kuat hukum ketiga Newton. Contoh hukum Newton 3 bisa dilihat saat memukul palu ke paku. Palu adalah gaya aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu. Dan ketika kita menendang tembok, jika makin kuat kita menendang maka akan makin sakit kaki kita. Dan juga sebaliknya. Jenis-jenis gaya. Gaya berat dengan rumus W sama dengan M dikali G. G di sini adalah gaya gravitasi bumi dengan besar 9,8 M per S kuadrat atau biasa dibuat menjadi 10. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat suatu benda adalah besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut.
Gaya berat untuk benda yang terletak jauh dari permukaan bumi diselesaikan dengan perumusan percepatan gravitasi yang diperoleh dari hukum gravitasi universal. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas permukaan sebuah bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besarnya gaya lain yang juga bekerja pada benda pada saat yang sama. Antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan, akan ada gaya dari permukaan benda yang satu ke permukaan benda yang kedua, dan sebaliknya. Arah gaya normal tegak lurus terhadap permukaan dan membentuk pasangan aksi reaksi. Besar gaya normal dapat diketahui dari persamaan-persamaan hukum Newton, bila besar gaya-gaya yang lain diketahui. Gaya gesek. Gaya gesek ada dua, yang pertama ada kinetis, dengan rumus nu_k dikali n. N sini adalah gaya normal. Gaya gesek statis dengan rumus nu_s dikali gaya normal. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan yang bergerak relatif berlawanan. Antara permukaan lantai dan balok terdapat hadesi permukaan. Hal ini menyebabkan mengapa balok terasa lebih berat didorong pada saat sedang diam dibandingkan ketika sudah mulai bergerak. Pada saat diam, gaya ikat antar atom atau molekul cukup besar, sehingga butuh gaya yang lebih besar untuk memecah ikatan tersebut. Tinjau sebuah balok yang terletak pada bidang datar yang kasar. Gaya gesek yang terjadi selama benda diam disebut gaya gesek statik, sedangkan gaya gesek yang terjadi selama benda sedang bergerak disebut gaya gesek kinetik. Kita masuk ke contoh soal. Gaya sebesar 60 Newton dengan arah ke kanan bekerja ke objek bermasa 3 kg yang berada di atas lantai kasar. Gaya gesek antara objek dengan lantai sebesar 15 Newton. Itu percepatan benda. Di sini penyelesaiannya ada gambar dan gaya 60 Newtonnya ke arah kanan. Jadi di sini kita masuk rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M dikali A. F dikurang gesekan kinetis sama dengan M dikali A. A-nya pindahkan ke kiri dan dapat rumus seperti ini. Kita masukkan angkanya 60 dikurang 15 per 3 dan dapat hasilnya 15 meter per second kuadrat. Contoh soal berikutnya, ada satu buah balok dengan berat 20 kg. Kemudian balok tersebut dalam kondisi diam berdiri di atas permukaan lantai datar. Kemudian koefisien gesekan statisnya 0,4 dan juga koefisien dari gaya gesekan kinetis adalah 0,3. Balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton dan membentuk sudut terhadap arah mendatar. Gaya gesek yang bekerja pada balok adalah, sini penyelesaiannya, karena pada sumbu vertikal tidak ada gerak, sehingga sigma Y sama dengan 0. Pertama kita cari gaya normalnya. N ditambah F dikali sin 30 derajat dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W dikurang F dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat dapat dari sini, dari gambar yang ada di sebelah kiri ini, atas kiri. Kemudian W-nya diubah menjadi M kali G, dimasukkan masanya tadi 20 kg dikali gaya gravitasinya dikurang 60 Newton. Setengah dapat dari sin 30 derajat. N sama dengan 200 Newton dikurang 30 Newton. N sama dengan 170 Newton. Kemudian baru kita cari gaya gesek statisnya. Nu S dikali gaya normal tadi. Jadi 0,4 dikali 170 Newton sama dengan 68 Newton. Contoh soal berikutnya, jika balok B yang masanya 2 kg mengalami percepatan 5 meter per second kuadrat ke kanan, tentukan besar F3. Diketahuinya M sama dengan 2 kg dan A 5 meter per second kuadrat. Karena F1 dan F2 ke arah kanan dan F3 ke arah kiri, maka di rumusnya F1 ditambah F2 dan dikurang F3 sama dengan M dikali A. 10 ditambah 40 dikurang F3 sama dengan 2 kg dikali 5 meter per second kuadrat. Maaf teman-teman, ini 3-nya naik ke sini ya, maksudnya F3. Jadi 10 tambah 40 dikurang F3
dapat hasilnya 50 dikurang 10 sama dengan F3. F3 sama dengan 40 Newton. Soal berikutnya, suatu balok yang memiliki massa 2 kg dalam keadaan diam. Apabila balok diberi gaya tekanan sebesar 10 Newton, berapakah besar gaya normal yang bekerja pada balok tersebut? Besar percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Sini diketahuinya M sama dengan 2 kilo, F sama dengan 10 Newton, gaya gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan gaya normal yang bekerja pada balok. Di sini dapat digambarkan seperti ini. Rasutan gaya dalam arah vertikal yang bekerja pada balok tersebut adalah sebagai berikut. Sigma F Y sama dengan 0 karena tidak terjadi gerak vertikal. N dikurang W dikurang F sama dengan 0. N sama dengan W ditambah F. W diubah menjadi M kali G ditambah F. M-nya kita masukin 2 dan G masukin 10. 2 kali 10 ditambah 10. N sama dengan 20 ditambah 10. N sama dengan 30 Newton. Jadi, gaya normal yang bekerja pada balok tersebut adalah 30 Newton. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.